Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajur Rahmat dari program studi manajemen Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik penting dalam teori ekonomi mikro, yaitu pasar monopoli. Pembahasan ini saya susun berdasarkan artikel yang saya buat mulai dari pengertian, ciri-ciri, penyebab, hingga contoh penerapan dalam perekonomian di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi para teman-teman mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat yang ingin memahami bagaimana pasar monopoli bekerja dalam kehidupan nyata. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada sesi pembahasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan besar, entah itu listrik, bahan bakar, jaringan telepon, maupun layanan transportasi tertentu. Fenomena ini yang dikenal sebagai pasar monopoli. Pada video ini saya akan menjelaskan secara ringkas namun komprehensif tentang apa itu pasar monopoli, bagaimana ciri-cirinya, apa penyebab, hingga contoh nyata yang ada di Indonesia. Kita masuk pada bagian pertama. Apa sih itu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli itu ketika hanya ada satu produsen atau satu penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Dalam struktur pasar seperti ini, perusahaan tersebut yang menjadi satu-satunya konsumen karena tidak ada barang pengganti yang sebanding. Perusahaan yang memegang kekuasaan penuh ini disebut monopolis, dan ia memiliki kendali besar dalam menetapkan harga maupun jumlah produksi. Kemudian, adapun undang-undang dari anti monopoli di Indonesia juga mendefinisikan monopoli itu sebagai penguasaan produksi atau pemasaran barang tertentu oleh satu pelaku usaha. Dengan kata lain, pasar monopoli bukan hanya sekedar fenomena ekonomi, tetapi juga diawasi oleh aspek hukum. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar monopoli ini, yang pertama itu hanya ada satu perusahaan yang beroperasi. Kemudian tidak ada tersedia barang yang terdekat. Terdapat hambatan masuk yang sangat tinggi bagi pesaing baru. Nah, selain itu, produsen dalam pasar ini bertindak sebagai price maker, yaitu mampu menentukan harga sendiri. Nah, promosi pun bisa menjadi tidak terlalu diperlukan karena tidak ada kompetensi langsung. Nah, beberapa perusahaan monopoli bahkan dapat melakukan diskriminasi harga, yaitu memberikan harga berbeda terhadap konsumen yang berbeda. Kemudian kita masuk pada penyebab terjadinya monopoli. Monopoli tidak muncul begitu saja. Tentu ada penyebabnya. Ada beberapa alasan mengapa monopoli perusahaan dapat menguasai pasar secara penuh. Salah satunya adalah penguasaan sumber daya penting seperti PLN yang menguasai infrastruktur listrik nasional. Alasan lain adalah keunggulan teknologi, ada hak paten atau lisensi dari pemerintah yang memungkinkan perusahaan tertentu menjadi satu-satunya penyedia. Adapun dalam beberapa kasus monopoli terjadi secara alamiah karena pasar jauh lebih efisien jika dikelola satu perusahaan besar. Ini yang disebut dengan kondisi natural monopoli. Kita masuk pada sesi kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu memiliki sisi positif dan negatif. Nah, di satu sisi monopoli bisa menciptakan efisiensi produksi karena perusahaan beroperasi dalam skala besar. Standarisasi produk itu lebih mudah dicapai dan biaya rata-rata bisa menjadi lebih rendah. Namun, di sisi lain, monopoli itu sering dikritik karena harga cenderung lebih tinggi, sementara output yang dihasilkan itu lebih sedikit. Konsumen memiliki pilihan yang terbatas sehingga kesejahteraan mereka itu berpotensi menurun. Jika tidak diatur dengan baik, monopoli juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Adapun contoh monopoli di Indonesia. Di Indonesia itu terdapat beberapa monopoli yang legal dan memang diatur oleh undang-undang. PLN memonopoli distribusi listrik. Nah, ada juga Pertamina yang menguasai penyedia energi tertentu. Kemudian Kereta Api Indonesia (KAI) yang menguasai transportasi rel jarak jauh. Ada juga itu Pos Indonesia memiliki hak eksklusif untuk layanan pos dasar. Dan juga ada Telkom Indonesia mendominasi jaringan telepon tetap.
Monopoli ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas layanan publik yang tidak efisien apabila dikelola oleh banyak perusahaan studi. Nah, kita masuk pada sesi studi kasus. Nah, kita masuk di studi kasus itu yang saya ambil dari Pertamina. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah monopoli Pertamina dalam penyediaan aftur, bahan bakar untuk pesawat terbang. Karena hanya satu penyedia, harga aftur menjadi relatif tinggi dan berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, dan akhirnya membuat harga tiket menjadi ikut naik. KPPU bahkan pernah menegaskan bahwa posisi dominan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi. Kasus ini menunjukkan bahwa monopoli meskipun legal tetap harus diawasi dengan ketat. Nah, itu dia pembahasan terakhir. Kita masuk ke sesi penutup. Dari beberapa pembahasan saya dapat menyimpulkan monopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh satu produsen dengan kekuasaan besar terhadap harga dan produksi. Struktur pasar ini memiliki kelebihan tertentu, namun juga membawa risiko bagi konsumen dan perekonomian apabila tidak diawasi. Karena itu, keberadaan regulasi pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan pasar. Terima kasih telah mengikuti pembahasan saya kali ini. Semoga penjelasan mengenai pasar monopoli dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.